Aku ingin keluarga Ardiansyah musnah. Hengki hanyalah orang biasa tanpa memiliki ilmu perkelahian, sedangkan Arif terus memukulinya sampai tak dapat mengelak. Hengki terduduk dengan wajah kesakitan. Dua gigi lepas dari gusinya, darah keluar dari mulutnya. Hengki menutupi wajahnya dan melihat ke depan dengan ketakutan. Kamu sudah gila ya menyuruh aku membunuhnya. Apa kamu tahu dia itu siapa? Aku akan membunuhmu. Arif semakin marah. Sumber dari masalah barunya saat ini adalah Hengki. Dia yang sudah menyebabkan hidup Arif di ujung tanduk. Arif masih tidak tahu apa yang akan dilakukan Damar padanya. Hengki masih tidak benar-benar paham dengan apa yang terjadi. Apa ini yang sebenarnya terjadi? Bukankah Arif dia suruh untuk membunuh Damar? Kenapa Damar baik-baik saja, sedangkan Arif malah berbalik menyerangnya? Dan apa tadi yang Arif katakan? Dia ingin membunuh Hengki. Hengki tertegun sesaat. Dia merasa linglung, entah bagaimana harus merespon hal gila ini. Berhenti. Jangan sampai dia mati dulu, kata Damar saat melihat Arif hendak memukul Hengki. Baik, jawab Arif patuh. Hengki masih di posisi yang sama. Sebagai orang yang tidak asing dengan dunia kejam ini, dia tahu siapa Arif. Arif berada di peringkat keempat untuk orang tersadis di kelasnya. Bagaimana bisa Arif sangat patuh akan perintah Damar? Seret dia ke dalam baru bicara. Perintah Damar dengan tenang. Kemudian dia turun dari mobil. Hengki diseret dengan paksa oleh Arif ke dalam villa. Di dalam villa yang besar ini, Hengki hanyalah sendiri tanpa perlindungan menghadapi dua orang. Dia dibawa ke ruang tamu. Tubuhnya dilemparkan oleh Arif ke sofa. Damar ikut duduk di sofa. Hengki menelan ludahnya, menggertakkan giginya, dan bertanya, "Kalian saling kenal?" Setelah melontarkan pertanyaan itu, Hengki menggelengkan kepalanya lagi. Tentu saja Arif tidak kenal Damar. Kalau dia sudah kenal mana mungkin dia diam saja saat Hengki menunjukkan foto Damar. Pasti Arif tidak akan bersedia menerima permintaan Hengki. Apa kamu tahu siapa dia? Kamu memintaku untuk membunuhnya. Sepertinya kamu tidak ingin hidup lagi ya. Arif kembali tersulut emosinya. Dia menghampiri Hengki dan menamparkan pipi kanannya. Hengki menelan ludahnya. Rasa ciut muncul di benaknya. Asinnya darah kembali dia rasakan. Dia tahu persis bagaimana karakter orang-orang seperti Arif, mereka tidak segan untuk menghabisi nyawa orang. Kali ini Damar yang bicara, kecewa. 9 tahun ini, apa yang sudah kamu lakukan? Hengki masih sulit percaya dengan Damar yang mampu menyetir Arif. Hengki terlalu meremehkan Damar. Dia mengira kalau uang adalah segalanya. Menghabisi Damar tanpa mengotori jari-jarinya sudah biasa dilakukan oleh Hengki. Kalau bukan karena Ridwan, Hengki tidak akan menyuruh Arif menghabisi Damar. Dan sekarang, Damar masih sehat, kokoh berdiri tanpa tergores sedikit pun. Gilanya lagi, Arif jadi patuh pada Damar. Apa yang aku lakukan tidak ada hubungannya denganmu. Sekarang kita akan bahas apa yang sebenarnya terjadi 9 tahun lalu. Kata Damar. Hengki tampak sedikit ragu. Saat ini, Arif mengeluarkan sebilah belati miliknya. Dia menutup mulut Hengki dengan satu tangan dan tanpa babi bu dia menancapkan tepat di kaki Hengki. ARGHHH. Rasa sakit yang teramat itu mampu mengoyak bendungan air mata Hengki. Banjir air mata deras tak terkira. Mulut yang dibungkam itu menjadi tembok pembatas rasa sakit yang harus Hengki telan dan rasakan sendiri. Butuh beberapa menit sampai akhirnya Hengki mampu tenang. Arif melepaskan bungkamannya dan berkata, "Kalau kamu menanyakan omong kosong pada dia, aku tidak akan menusuk kakimu. Kepalamu yang akan hilang." Jawab apa yang dia inginkan dengan benar. Hengki gemetar ketakutan. Bahkan dia tidak berani melihat Damar sembarangan. Dia menundukkan kepalanya sambil berkata, Aku akan ceritakan." Damar melihat Hengki dengan tenang. Hengki memulai ceritanya. 9 tahun lalu, kami menjebakmu. Saat itu, ayahmu terlalu menjadi pusat perhatian semua orang. Perusahaan berkembang pesat, dia bahkan mampu bersaing dengan bisnis keluarga Tandialo dan Sitara. Saat itu, ayahmu dan aku sedang memperebutkan posisi di perusahaan Tousan Plum. Perusahaan Tousan Plum adalah perusahaan besar yang berada di bawah keluarga Ardiansyah, bergerak di bidang pakaian. Pada saat itu, karena manajemen ayahmu sangat luar biasa bagus, perusahaannya berkembang sangat jauh dibandingkan denganku. Hengki terus menjelaskan. Lalu Jeffrey Ardiansyah, kakekmu, mengetahui potensinya dan memberi dia 3%. Ekspresi Damar mulai berubah. Dia tidak pernah mengetahui kalau keputusan itu pernah dibuat 9 tahun lalu. Tapi bagian itu harus diberikan oleh Ridwan selaku pemegang saham paling banyak. Sayangnya dia tidak ingin berbagi. Kebetulan ayahmu saat itu sedang bersaing untuk mendapatkan 2 proyek besar melawan 2 keluarga. Jadi dia bekerja sama dengan 2 keluarga itu untuk merancang siasat dan menjegal ayahmu. Menjebak kamu ke hotel itu. Damar mengerutkan kening. Inilah hal yang tidak masuk di nalar Damar.
Jelas dia tidak sadarkan diri, tapi bagaimana bisa CCTV menunjukkan dia membawa Dinda ke hotel? Ini bukti palsu yang dapat menyudutkannya. Damar bertanya dengan wajah muram, lalu siapa yang memasukkan obat ke minumanku? Raden, Hengki langsung menjawab Damar dengan lantang. Kamu duduk di sebelahnya. Dia menukar gelasmu dengan gelas yang sudah diberi obat tidur. Lalu Dinda, tanya Damar lagi. Setelah kamu tidak sadarkan diri, kami mengambil ponselmu dan meneleponnya. Kami menyuruhnya keluar lalu membekapnya sampai pingsan, kata Hengki. Karena kita semua tahu bagaimana keluarga Sitara menjaga anak-anaknya. Mereka tidak akan melepaskan siapapun yang sudah menodai anaknya. Mereka tidak akan melepaskanmu begitu saja. Jadi akhirnya, keluarga Ardiansyah memberikan banyak kompensasi pada keluarga Sitara. Mereka terus mengejar dan memeras keluarga kita. Kemudian kamu masuk penjara dan keluargamu diusir dari silsilah keluarga Ardiansyah. Rituan tahu potensi yang dimiliki ayahmu, dan dia takut ayahmu akan menyerang balik keluarga Ardiansyah. Jadi saat ayahmu dapat pekerjaan, dia akan selalu membuatnya kesulitan. Sampai akhirnya ayahmu kerja di Navis Group, Jeffrey percaya ucapan Rituan dan langsung menemui Binar. Dia memintanya untuk memecat ayahmu. Tapi dia malah diusir oleh Binar, jelas Hengki dengan jujur. Mendengar hal ini, Damar mengangguk paham. Wajahnya terlihat membendung amarah. Damar awalnya berpikir kalau Hengki adalah orang di balik semua ini karena persaingan dengan ayahnya dulu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Hengki, Damar jadi tahu kalau penarik tuas ini semua adalah Rituan. Setelah Hengki selesai berbicara, dia memandang Damar dengan hati-hati lalu berkata, Damar, sudah 9 tahun berlalu, kamu sekarang. Aku sekarang ingin keluarga Ardiansyah musnah. Mata Damar dipenuhi kilatan dendam. Kapan rapat tahunan yang diadakan keluarga Ardiansyah? Akhir pekan depan, jawab Hengki secepat kilat. Akhir pekan depan, kita bertemu lagi di sana. Kalau sampai kamu tidak muncul, aku akan langsung membunuhmu. Kata Damar, matanya memancarkan tatapan ganas. Hengki terlihat kebingungan. Kamu tidak bisa diajak bicara dengan bahasa manusia. Kali ini Arif kembali maju mengancam Hengki. Aku datang, aku pasti datang. Kata Hengki cepat, dia lebih takut kepalanya terpisah ditebas Arif. Damar berdiri, seret dia kembali ke mobil. Dengan mengatakan hal itu, Damar berjalan keluar pintu. Arif tidak ragu sama sekali. Dia menyeret dan mendudukkan Hengki di kursi sebelah kemudi. Kamu lihat, kan, Damar, aku sangat kooperatif. Aku boleh pergi. Nyalakan mobilnya. Damar melirik sambil melipatkan kedua tangannya di dada atau mati. Tubuh Hengki gemetar tak karuan. Arif masuk ke dalam 5 besar kategori pembunuh bayaran paling ternama. Kenapa dia begitu menurut pada Damar? Orang seperti apa Damar ini? Pikir Hengki dalam hati. Dia masih terus terbayang-bayang kata-kata yang diucapkan oleh Damar tadi. Aku ingin keluarga Ardiansyah musnah. Hengki merinding begitu mengingatnya. Damar dan si kembar cantik duduk di kursi belakang. Dia dalam suasana hati yang cukup baik. Satu persatu kebenaran mulai terungkap. Sekarang yang harus Damar lakukan adalah bagaimana mengatakan kebenaran ini di mata publik. Saat dia sampai di tempat kemarin, Damar melihat Tirta dan Herman. Mereka berdiri di sana dan menunggu. Saat melihat Damar membawa keempat orang itu, Tirta nampak terkejut. Saat Tirta melihat wajah Arif, dia berkata, "Wah, kamu benar-benar menangkapnya." Saat Arif melihat Tirta dan yang lainnya, ekspresinya semakin menciut. Dia tahu kalau orang-orang yang berada di depannya ini adalah para Night Watcher. Sudah selesai semuanya, Arif tidak dapat menahan kalimat putus asa yang muncul dalam benaknya itu. Melarikan diri juga tidak akan berhasil. Kalau saja Damar tidak ada dia pasti bisa melarikan diri. Dia menggertakkan giginya, berusaha mengontrol isi kepalanya. Saat Damar sudah pergi, dia akan memikirkan lagi bagaimana cara untuk kabur dari sana. Herman melihat si kembar, senyumnya melebar. Hari ini akan sangat menyenangkan. Dia, kata Tirta sambil menunjuk Hengki. Saat ini, Hengki sedang meringkuk ketakutan. Dia tidak berani bergerak sama sekali. Ini adalah orang-orang yang menjebakku 9 tahun lalu. Bawa mereka dulu. Damar melambaikan tangan pada Tirta, akhir pekan depan, bawa dia padaku. Lalu Damar menunjuk ke arah Hengki. Tirta mengangguk, Damar, kamu ikut aku sebentar. 3 wanita itu tidak ingin kemana-mana. Damar mengerutkan kening. Dia tahu bahwa ketiga wanita yang dikatakan Tirta adalah Sisi dan yang lainnya. Kamu belum mengurus mereka, tanya Damar keheranan. Duh ampun, lah, keluh Herman, ibu mertuamu. Dia berteriak dan berguling-guling setiap hari. Mantan istrimu juga terus mengatakan akan menikah lagi denganmu. Kalau permintaannya tidak dituruti, dia tidak akan pergi. Bersambung.